adik-adik, sebelum kita memulakan sel, mari kita berdoa bersama-sama. Kakak pimpin di dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami semua, karena kami telah datang berkumpul bersama-sama untuk mengikuti sel kanak-kanak pada pagi ini. Bapa di syurga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberi mereka kekuatan dan memberi mereka berkat dalam kehidupan mereka. Pimpin sel kanak-kanak kami pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan yang menyertai. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menonton video untuk icebreaker. Adik-adik semua harus menyertai.
Sarawak sang menanjung diikat dengan kasih Yesus. Kami bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa besar kepunyaan Allah. Kami anak-anak Allah yang cinta Malaysia, bersatu dan bersehati membangun keluarga tercinta. Yesus besertamu, Tuhan memberkatimu. Malaysia jaya, Malaysia. Malaysia penuh api kemuliaannya. Malaysia penuh kasih dan kuasanya. Malaysia pelita dan garam dunia. Malaysia, oh tanah airku. Malaysia penuh api kemuliaannya. Malaysia penuh kasih dan kuasanya. Malaysia pelita dan garam dunia. Malaysia, oh tanah airku. Malaysia, oh tanah airku. Malaysia, oh tanah airku. Malaysia ku bermasmur. Malaysia ku tercinta. Malaysia bermasmur. Tuhan curahkanlah kuasa-Mu, penuhi kami dengan damai-Mu. Sekarang waktunya Kau curah. Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Selamat Hari Merdeka yang ke-64. Tuhan memberkati. Bye. Supaya kita merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Selamat menyambut dan bangsaan Malaysia kemenangan dunia. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia merdeka. Bye. Merdeka! 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 Malaysia penuh kemuliaan-Mu. Dengarlah doa kami, nyatakanlah kebesaran-Mu, penuhi kami dengan sukacita-Mu. Hai anak-anak,
Seperti biasa kita bertemu lagi di sel kanak-kanak atas talian. Sekarang saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Mari anak-anak, kita mau menyembah Dia dengan hati yang bersyukur dan benar di hadapan Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, aku datang kepadamu. Haleluya. Bapakku datang
Oke, nah anak-anak, bertemu kita lagi di dalam sel kanak-kanak pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melihat video pelajarannya, mari kita berdoa dan Anti pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan saat dan tempat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, supaya apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, kami akan memahaminya ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api.
dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Tuhan. Nah, sebentar tadi kita sudah melihat video pelajarannya. Menarik bukan? Ia menceritakan tentang Nabi Elia. Ahab dan Nabi Elia keduanya adalah umat Tuhan, tetapi berbeza ketaatan. Raja Ahab, Raja Israel, dia lebih taat dan menyembah kepada Baal. Manakala Nabi Elia, dia taat dan setia hanya kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya ia akan kehilangan nyawanya, atau dalam arti kata lain dia akan hidup menderita. Nah, anak-anak, apa respon kita dalam firman Tuhan ini? Respon utama kita adalah kita harus taat dan setia hanya kepada Tuhan. Karena dalam ketaatan kita melakukan perintah Tuhan, ia akan mendatangkan berkat bagi diri kita, juga bagi keluarga kita. Jadi, marilah tetap setia, tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan. Khususnya di dalam hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami belajar sebentar tadi. Kiranya Tuhan, firman ini terus menguatkan kami supaya
kami akan seakan-akan menjadi mirip seperti Nabi Ilya yang akan tetap dan setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai kawan-kawan, ayat hafalan kita minggu ini diambil daripada Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bahagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jangan lupa tulis ayat hafalan ini sebagai kerja rumah. Bye. Hai anak-anak, di sini ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, sel kanak-kanak akan dijalankan pada setiap hari Sabtu jam 9.30 pagi di rumah masing-masing. Anak-anak boleh mengikuti sel di saluran Facebook atau YouTube seperti yang tertera di screen. Selain itu, anak-anak boleh mengantar pendrive anak-anak ke gereja untuk diisi rekaman sel kanak-kanak selewat-lewatnya hari Jumat. Tentang video ayat hafalan, anak-anak boleh mengantar video ayat hafalan melalui grup WhatsApp selewat-lewatnya pada hari Rabu. Video haruslah diambil secara melintang. Anti ingin mendorong anak-anak untuk terus membaca Alkitab dan berdoa di rumah adalah lebih baik membaca firman Tuhan bersama keluarga. Pungutan persembahan sel boleh dilakukan selepas sel dan antar ke gereja atau memberitahu kepada Puan Siama, bendahari pelayanan sel kanak-kanak untuk mengambil dari rumah anak-anak selewat-lewatnya hari Selasa. Anti ingin mengingatkan anak-anak untuk sentiasa menjaga kebersihan. Sampai sini saja pengumuman hari ini. Mari kita berdoa, Anti pimpin kamu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak ini, biarlah anak-anak ini sentiasa dilindungi, sentiasa diberkati, sentiasa bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, mari sekali lagi kita berdiri untuk memuji Tuhan. Tak berkesudahan, berang bernafas memuji Sang Raja atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melipat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja atas gunung dan di